Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ini adalah pertemuan keempat dari sejak kita mulai tadarus bersama. Pada pertemuan keempat ini insya Allah kita akan membahas surat Ad-Duha ayat 5 sampai dengan ayat 8. Ayat 5 sampai dengan ayat 8. Sebelum kita mendengarkan tilawah dari salah seorang dari antum Ustadz, ya, kira-kira apa itu menurut antum, menurut hadirin, ya, walaupun nggak usah dijawab ya, dijawabnya nanti saja. Apa itu definisi kaya? Apa yang ada di benak kita tentang kaya itu apa? Pembahasan tentang kaya insya Allah akan dibahas di salah satu ayat dari surat ini dan akan disinggung juga oleh tafsir Imam Jalaluddin Al-Mahali dalam tafsirnya Jalalain. Itu kurang lebih sedikit spoiler dan sepilan dari Ad-Duha ayat 5 sampai 8. Oke, sebelumnya kita dengarkan bersama tilawah dari salah satu kita untuk membacakan Al-Quran surat Ad-Duha ayat 5 sampai dengan ayat 8. Mungkin saya bisa minta tolongnya Ustadz Azwar Anas. Syekh Azwar. Falyatafadhal mashkuran. Ustadz Azwar mawjud? Nah, sepertinya belum ada. Ustadz Karnawan Ustadz ya. Mohon Ustadz ya. Bacakan Ustadz. Ahlan Ustadz. Kangen sama antum kita Ustadz. Mikrofonnya Ustadz. Ahlan Ustadz. Ya. Ayat 5 sampai 8 ya, Ustaz. Nggih Ustadz. Nggih, lurus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz Karnawan atas tilawahnya. Selanjutnya kita akan membaca tafsir Jalalain tentang ayat ini. Qala al-Imam Al-Jalal Al-Mahalli rahimahullahu ta'ala. Wala saufa yu'tika rabbuka, dan sungguh akan memberikan kepadamu wahai Muhammad rabbuka, yaitu Tuhanmu, fil akhirati, di akhirat nanti, minal khairati, dari macam-macam kebaikan, apaan pemberian jazilan yang banyak. Fatardho bihi, sehingga engkau wahai Nabi Muhammad akan merasa ridho bihi, dengan atok dari Allah Subhanahu wa taala, dari pemberian dari Allah. Kemudian ketika turun ayat ini, bayangkan betapa rahmatnya Rasulullah kepada umatnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, idzan la ardo wa wahidun min ummati finnar.
Kalau engkau ya Allah memberikan pemberian kepadaku sehingga aku ridho dengan pemberian yang engkau berikan kepadaku, maka seakan-akan Rasulullah mengatakan, ya Allah, jangan sampai satu pun dari umatku, umat Islam yang mengimaniku itu masuk neraka. Jadi salah satu doa Rasulullah, ya, tidak ada umatnya yang masuk neraka. Artinya yang mati dalam keadaan Islam itu masuk surga. Idzan, kalau begitu, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ilahuna tamma jawabul qasam bimusbatain ba'da manfiyain. Jadi ayat 1 wadduha wal laili idza saja, ini namanya qasam, sumpah, dan sumpahnya dengan kalimat positif. Ya. Ba'da qasam tamma jawabul qasam bimusbatain ba'da manfiyain. Ya, bimusbatain ba'da manfiyain. Jadi manfiyain adalah jumlah jumlah negatif seperti itu. Kemudian qala Imam Jalal Mahalli, alam yajidka, tidakkah aku telah menemukanmu wahai Muhammad? Istifham takrir. Apa itu istifham takrir? Karena gini, takrir itu artinya menyatakan keiyaan. Takkid keiyaan, takkid pernyataan dinamakan dengan takrir. Karena apa? Lam itu nafi. Istifham itu fi makna nafi. Negatif ketemu negatif sama dengan positif. Tapi positif yang dihasilkan dari pertemuan istifham dan nafi, ini positif yang takkid, maknanya penekanan. Dalam balaghah dinamakan takrir. Jadi alam yajid kayatiman artinya adalah qad wajadtu kaya Muhammad yatiman. Aku telah menemukanmu dalam keadaan kamu yatim. Ya, bifaqdi abika qabla wiladatika aw ba'daha. Kamu kehilangan ayahmu sebelum kamu lahir. Fa'awa. Awa artinya adalah dhamma. Awa artinya mengasuh, melindungi, memberikan kehangatan. Fa'awa, memberikan tempat tinggal. Fa'awa bi'an dhammaka ila ammika Abi Thalib. Allah memberikan rizki berupa pamannya itu Abi Thalib yang menjaga Nabi Muhammad SAW dan memfasilitasi dakwahnya dan menjadi pelindungnya. Sampai pada akhirnya Abu Thalib meninggal ketika Nabi SAW sudah menjadi nabi. Artinya dilindungi sejak kecil sampai menjadi nabi. Itu artinya awa, iwa, perlindungan. Kemudian ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh. Wa wajadaka dhallan. Dan Allah menolong Nabi Muhammad dolan, dalam keadaan dolan. Tapi apa tafsirnya dolan? Ya, jangan ditafsirkan dolan itu dalam kesesatan. Karena Nabi sebelum diangkat jadi Nabi tidak melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil, apalagi sesat, melakukan kesyirikan atau kekufuran. Tidak, tapi dolan itu artinya belum diturunkan syariat kepada Nabi. Jadi artinya dolan bukan sesat, bukan syirik, bukan pelaku dosa besar, bukan pelaku dosa kecil. Maka dolan bukan artinya adalah dolan secara istilah. Yang dimana itu artinya terjerumus dalam kesesatan. Bukan. Tapi dolan amma anta alaihi minasyariah. Artinya engkau belum diberikan syariat. Belum diturunkan syariat. Ya memang betul. Kalau seorang nabi sebelum diangkat nabi itu belum diturunkan kepadanya syariat. Seperti itu. Fahada. Fahada artinya hadaka ilaiha. Kemudian Allah memberikan syariat. Wa wajadaka ailan. Dan Allah melihatmu dalam keadaan ail. Ail artinya miskin. Fakiron. Fa'agna. Kemudian Allah SWT aghnaka. Nah, ini pertanyaan kita tadi. Allah membuat Nabi kaya. Apa itu artinya agna? Bima qonna'aka bihi minal ghanimati wa ghairiha. Agna artinya Allah menurunkan di hati Rasul rasa qanaah. Maka ya, tidak ada kekayaan yang lebih daripada qanaah. Jadi kekayaan itu adalah sebuah rasa di hati. Wa fil hadis, dan dalilnya dari hadis adalah laisal ghina
an kathrotil arod. Kaya itu bukan banyak aset. Arod itu aset, barang, tabungan, emas, dagangan. Itu namanya arod, jamaknya urud. Zakatu urudi tijarah. Kaya itu bukan karena banyak aset, walakinnal ghina nafsi, tapi kaya adalah kaya yang Allah tanamkan di hati. Apa itu? Kama qala Imam Jalal Mahalli, al-qanaah bi an qanna'anallah. Allahumma rzuqnal qanaah. Masuk ke tadabur para ikhwah sekalian, saya akan memulai dengan satu tadabur saja. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau wala saufa yu'tika rabbuka. Bayangkan ya. Yu'ti itu membutuhkan dua maf'ul. Yu'ti Muhammad dan misalkan ya, ana u'ti Ustadz Afta al-qalam. Ustadz Afta itu maf'ul pertama, al-qalam itu maf'ul kedua. Tapi di sini Allah mengatakan saufa yu'tika rabbuka. Maf'ul pertamanya Nabi. Maf'ul keduanya nggak disebutkan. Misalkan, ana ukti ibni alkitab. Saya memberi anak saya buku. Jadi ada dua objek. Yang diberi anak, pemberiannya buku. Jadi akto yukti itu memiliki dua maf'ul atau dua objek. Tapi di ayat ini tidak ada objek yang kedua. Apa kata Imam Abdurrahman bin Abanakah Al-Maidani? Dalam tafsirnya, tafsir Al-Maidani, beliau mengatakan al-itlaqu fil wa'di yufidu atau an la hududalah. Ketika objek kedua tidak disebutkan secara balaghah, itu menunjukkan berarti pemberian Nabi dari Tuhannya tanpa batas. Sampai ketika Nabi memohon agar tidak ada satupun dari umatnya, ya, agar tidak ada satupun dari umatnya yang masuk neraka, ya, yang masuk neraka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga mengabulkan. Allah Subhanahu Wa Taala itu juga mengabulkannya. Jadi ketika Nabi mengatakan la ardo wa wahidun min ummati finar, itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dalalah dari tidak disebutkannya maf'ul kedua itu menunjukkan kata Imam Maidani dalam tafsirnya atau an la hududalah. Maka tadabbur kami apa? Ketika Rasulullah pengen umatnya tidak ada satupun yang di neraka, dan semua permintaan Rasulullah itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, maka tadabbur kami adalah ini mengingatkan kita bahwa ketika Rasul menjanjikan kepada umatnya sesuatu, berarti itu mesti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah hadis man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyron. Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Berarti ini mesti betul bahwasanya Allah akan bersolawat kepada hamba itu 10 kali. Dan solawat Allah kepada hambanya itu memiliki makna seperti dalam Al-Quran, huwaladzi yusolli alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh-dhulumati ila nur. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ila nur. Solawat Allah kepada hambanya bermakna Allah akan memindahkan kita dari kegelapan menuju keterangan. Maka ulama tazkiyatun nafs disebutkan oleh Syekh Said Hawa dalam Tarbiyatun Ruhiyah, disebutkan oleh Syekh Nawawi Bantani dalam Syarah Bidatul Hidayah, disebutkan oleh di Ihya dan seterusnya, dan hampir ahli suluk dan ahli sholah itu sepakat man laisa lahu syekh fal yukfir minas sholati ala nabi. Maksudnya yang tidak memiliki syekh dalam suluk, dalam tazkiyah, maka syekhnya jadikanlah sholawat kepada Rasulullah. Maka Allah akan mengeluarkan kita dari dzulumat ila nur. Itu mungkin salah satu tadabbur dari kami dari surat Ad-Duha ini. Allahu a'lam, Allahul musta'an. Kami dengarkan satu persatu dari hadirin semuanya. Silahkan mungkin bisa dimulai dengan Ustadz Hawas Busasat. Ahlan wa sahlan. Ustadz Hawas, Ustadz Indro.
Sepertinya belum ini. Udah, Fadal Ustaz. Fadal Ustaz Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di warahmatullahi wabarakatuh. ayat Ahlan wa yang sahlan. kelima hingga ke-8 itu tadabbur kami adalah betapa kita bisa melihat bahwasanya sesungguhnya keadaan kita pun juga sama. Artinya apa? Kita ini adalah hamba yang lemah. Kita ini hamba yang tidak memiliki daya, tidak memiliki apapun, dan semua yang menjadikan kita kuat, menjadikan jalan kita lurus, menjadikan kita bisa ini dan itu, ternyata semuanya itu sebab kita memiliki Allah. Masya Allah. Nah, sebab kita memiliki Allah. Jadi itulah salah satu nikmat menjadi orang mukmin, orang muslim adalah kita itu memiliki Allah. Jadi di setiap permasalahan kita tidak ada sebenarnya kamus putus asa di dalam kamusnya orang mukmin. Karena seburuk-buruknya keadaan seorang mukmin, dia itu masih memiliki Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk meminta petunjuk, meminta jalan keluar dan lain sebagainya. Makanya sering kita dapati justru malah kasus-kasus putus asa, bunuh diri dan sebagainya itu malah notabene banyak terjadi di negara-negara yang sangat maju sekali, betul. di negara-negara kafir. Sebabnya apa? Mereka tidak memiliki Allah. Ketika ada masalah, mereka nggak tahu mau kemana. Yang mereka tahu hanya mengakhiri hidup saja. Seperti itu. Jadi dari ayat 5-8 itu menunjukkan itu loh keadaan manusia itu sebenarnya lemah. Yang menguatkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Ustaz Hendro, jadi pernah ada penelitian ya bahwasanya negara dengan tingkat bunuh diri terbanyak itu di salah satu negara maju Eropa. Kami pernah diberitahukan salah satu dosen kami itu di negara yang justru tingkat sejahtera dalam arti uang itu tinggi, yaitu negara Finlandia. Masya Allah. Betul sekali yang antum katakan itu, bahwasanya ada korelasi antara kesehatan jiwa dengan kita selalu merasa memiliki Allah. Jazakumullah khairan katsiran, Syekh Indro. Afwan Ustaz. Syukran. Selanjutnya kita akan menikmati dari seluruh hadirin ya ilmunya. Saya mungkin minta Ustadz Furqon, Ustadz Furqon. Ahlan Ustadz Furqon. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Fadhil Ustadz. Tadabbur kami di ayat ke-6. Iya, baik, silahkan. Alam yajid kayatima fa'awa. Menurut kami bahwa ayat ini menarik karena menarik bagi santri khususnya ya. Jadi bagaimana gimana, penuntut ilmu itu ketika dia merantau dari rumahnya ke tempat menuntut ilmu, itu percayalah Allah tidak akan meninggalkan kita. Pasti nanti Allah akan yang mengurus hidup kita begitu. Terkadang-kadang orang santri kan di keluarganya, dari orang tuanya. Maka di ayat ini saya bisa bertadabbur ya. Jadi ketika kita melakukan suatu kebaikan, terlebih lagi menuntut ilmu, sejauh apapun itu pasti fa'awa. Pasti Masya Allah. Memberi pengurusan kepada kita. Entah itu kita dibimbing oleh guru-guru kita di pondok ataupun dari Masya Allah. Mungkin itu Ustaz. Iya, Ustaz. Ustaz Furqon, ini Masya Allah. Jadi kayak gini Ustaz ya. Nabi itu kan juga seorang pendakwah ya. Dan ketika Nabi menerima wahyu itu kan juga mirip seorang penuntut ilmu kan, ketika menerima wahyu dari Jibril gitu ya. Iya. Dan Allah tidak akan membiarkan Nabi yang sedang menuntut ilmu dan menyampaikan ilmunya gitu kan. Iya, betul.
Jadi ini juga mungkin selain buat santri, itu juga buat kita alumni pesantren yang mungkin berdakwah di masyarakat itu Oh iya agar betul tidak Ustaz. Ya, khawatir. Masya Allah. Iya nggak, Ustaz? Betul Ustaz. Iya kan? Setuju Iya. saya. Jadi betul. Nabi itu tak santri seakan-akan ta'alum ketika dari Jibril, dan dia juga dai ketika menyampaikan. Maka kita juga, maka ini dari Ustadz Furqon, jazakumullah khairan katsiran Ustadz Furqon ya, inspirasinya ayat ke-6 tadi, bagi santri, bagi ustadz, bagi dai, percayalah bahwa Allah akan menjaga dan menjamin kita. Ketika kita melakukan kebaikan, terutama menuntut ilmu atau menyebarkan ilmu, yakinlah Allah akan memberikan pengurusan kepada kita. Awa, yu'wi iwaan, pengurusan. Assalamualaikum Ustaz Furqon. Jamil. Jamil Ustaz, Jamil Ustaz, Jamil jiddan. Insyaallah. Terima kasih Ustaz Furqon, Ustaz Indro. Sekarang mungkin kami ke Ustaz Azwar Anas. Ustaz Azwar ada? Ustaz Azwar? Sepertinya belum ya. Oh, ada. Kaifa hal Ustaz Azwar? Kaifa hal? Mantap. Ahlan wa sahlan. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit tadabbur kami, Ustaz. Ya. Di ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim walal akhiratu wala sawfa yu'tika afwan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, di sini Masya Allah ditempelkan huruf lam dengan huruf saufa yang maknanya adalah huruf tanfis, dan bisa juga kita artikan huruf lam ini adalah huruf atau maknanya atau fungsinya adalah untuk taukid dan penekanan. Maka maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan atau sudah pasti ya akan memberikan sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang kita inginkan, meskipun adanya tanfis, adanya jeda, adanya waktu. Allah Akbar. Allahu Akbar. Nah jadi itu kita ya, artinya mendidik kita untuk yakin dan juga asikoh, percaya seyakin-yakinnya Allah Ta'ala. Nah, apalagi mantap Ustaz. Ayo Ustaz. Nah, apalagi Ustaz, itu disebutkan di ayat yang ke-5 ya, yang ke-5 setelah menyebutkan kemarin wadduha dan seterusnya, maknanya bahwa orang yang sudah menjadikan Quran sebagai Masya Allah. Kemudian waktu duha dan juga waktu malamnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti Allah itu akan menjanjikan kebaikan-kebaikan, balasan-balasan, dan kita tahu bahwasanya Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Masya Allah. Ajib. Jadi itu dari ayat ini Ustaz. Khalas, jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, saya izin untuk menaklik sedikit Ustaz ya, bahwasanya benar-benar makna optimisme itu kami dapatkan dari antum Ustaz Azwar. Ketika antum mengatakan di ayat itu ada taukid dan ada tanfis yaitu saufa. Kan saufa dengan sa ini kan sebagian ulama membedakannya. Sa itu jedanya sebentar, saufa jedanya agak panjang gitu kan. Ustadz Azwar memberitahukan kepada kita, ikhwah, walaupun ada jeda, Allah pasti akan menepati janjinya. Dan jeda itu adalah pendidikan dari Allah agar kita tikoh atau yakin. Kalau nggak ada jeda, orang yang yakin sama orang nggak yakin nggak ada bedanya. Iya nggak? Iya kan? Padahal wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin hatta ya'tiyakal maut. Artinya yakin itu yang membedakan antara as-shodiqin dengan ghairuhum, seperti itu. Jadi dan salah satu yang kami syukron ke Ustadz Azwar, banyak Ustadz Azwar memberikan ilmu kita tentang faedah balaghiyah ya, faedah lughawiyah. Jazakumullah khairan Ustadz Azwar. Amin ya barakallahu fikum Ustaz. Ini kami akan memberikan faedah sedikit ya kepada ikhwah semua, ikhwah. Salah satu marojik tadabbur Ustadz, ini bisa antum download. Itu adalah Ma'arijut tafakkur wadako ikut tadabbur
Tafsir Tadabburi lil Qur'anil Karim karangan Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Habanakah Al-Maidani Asy-Syami. Namanya Ma'arijut Tafakkur Wadaqo Ikut Tadabbur. Jadi tafsir beliau ini ikhwah jumlahnya 15 jilid. Loh. Sebelum beliau menulis tafsir ini, beliau punya kitab 1 jilid sebanyak 500 atau 600 halaman, namanya Al-Qawaid Al-Amsal Litadabburil Qur'anil Karim. Beliau menyebutkan kaidah tadabbur jumlahnya sekitar 30 atau 40 kaidah. 40 kaidah itu beliau praktekkan di tafsir beliau yang jumlahnya 15 jilid. Dan keunikan dari tafsir ini itu diurutkan melalui asbabun nuzul. Jadi surat yang pertama ditafsirkan surat Al-Alaq, kedua Mudaththir, ketiga Muzammil, keempat Qalam, kelima Fatihah, dan ke-12 dan ke-11 itu adalah Wadduha. Jadi Wadduha kita bisa tahu urutan Quran dari yang pertama turun sampai yang terakhir itu dengan membuka daftar isi Ma'arijut Tafakkur wa Daqaiqut Tadabbur karangan Syekh Al-Maidani. Jadi nanti silahkan di-download dan itu faedahnya luar biasa, ajib dan mantap sekali. Nah, ini dimunasabati Ustadz Azwar yang sering memberikan kepada kita faedah tadaburiyah. Ahsanallahu ilaikum wa ahsanallahul jami'. Ada ikhwah yang izin, silahkan nggak ada masalah ya. Semoga diberikan kemudahan safarnya. Selanjutnya kami mendengarkan tadabur dari Ustadz Aftah. Kami udah kangen dengan suaranya ini. Ustadz Aftah, ahlan Ustadz. Adakah Ustadz Aftah? Ahlan wa sahlan bikudumikum Ustadz Aftah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustadzun Al-Karim. Jadi insya Allah tadabbur kali ini adalah sifat-sifat dari murabi ya, yang Tuh, Masya Allah. sifat-sifat kita. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu ditarbiyah langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi murabi salah satunya itu seperti Allah menurunkan Wadduha ya. Fadal Ustaz Aftah, suaranya nggak kedengaran. Halo? Ustaz Aftah? Halo? Apakah ikhwah yang lain juga tidak mendengar suara beliau? Nah, Ustaz. Juga tidak mendengar ya. Halo? Ya, Ustaz Aftah, ulangi Ustaz. Nggak kedengaran. Siap. Jadi sifat-sifat murabi ya, seperti yang saya jelaskan tadi, yang salah satu memberikan motivasi ya, seperti Allah seakan-akan memberikan tarbiyah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Yang pertama adalah motivasi, setelah itu wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Yu'ti berarti memberi, memberikan hadiah atau kan memberikan reward atau apresiasi sahih kepada Allah. Iya. Salah satu sifat murabi yaitu adalah memberikan perlindungan, penenangan. Allah. Memberikan ini betul. Ya, yang di ayat setelahnya tadi. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Maka perlindungan. Ya, memberikan perlindungan. Salah satu sifat murabi itu. Setelah itu memberikan petunjuk. Jadi seperti yang disebutkan para ulama-ulama yang terdahulu, yaitu alatul ilmi arba'ah ya. Syekhun Fattah, Musahah dan yang sebagainya. Syekh memberikan petunjuk. Setelah itu yaitu adalah sama sebenarnya memberikan hadiah ataupun santunan tadi, ailan fa'aghna ya, wajadaka ailan fa'aghna. Jadi Allah memberikan Nabi Muhammad kekayaan ya,
yaitu adalah qanaah, memberikan qanaah. Salah satunya memberikan itu tadi al-qanaah kepada yang ditarbiyahkan. Mungkin seperti itu, Ustaz. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang ya, ahsanallahu ilaikum, Ustaz, sangat inspiratif sekali. Apalagi tadi, Ustaz, yang memberikan perlindungan tadi loh, Ustaz. Oh, nah. Itu sangat relatif dengan guru itu tidak boleh mukul, ya enggak? Oh, sahih. Ya, tapi tarbiyah kalau kebablasan, ya. Ya, artinya gitu. Memukul itu secara fikih pun itu darurat gitu loh, Ustaz. Iya. Artinya darurat dan tidak boleh menimbulkan sakit, apalagi sampai membuat meninggal gitu loh. Hanya seperti sebuah formalitas saja. Ya. Ya enggak? Ya. Betul. Terus melengkapi yang tadi, Ustaz. Pak wawajadaka yatiman ailan fa'agna. Agna itu qanaah. Berarti guru juga harus memberikan ilmu hati, ridho, sabar, murabbi, tazkiyatun nafas. Ilmu ya kan? Hati. Selain memberikan ilmu pelajaran, juga harus memberikan ilmu hati, yakni maqamatul qulub seperti tawakal, sabar, ridho, qanaah gitu loh, Ustaz. Ya kan? Itu mungkin tambahan melengkapi yang antum sampaikan, Ustaz Afta, ya. Yang poin tadi. Ailan fa'agna. Jamil Jidan dari Ustaz Afta, ya. Tadabur tarbawi memberikan motivasi guru itu memberikan apresiasi, guru memberikan perlindungan, guru memberikan petunjuk, Syekhun Fattah, dan guru juga harus memberikan qudwah dalam tazkiyatun nafas, ilmu hati. Ahsanallah ilaikum Ustadz Afta wa jazakumullah khairan katsiran. Selanjutnya, sebelum kami tunjuk ini, di sini ada Ustadz Mu'adz Zaki. Ustadz Mu'adz Zaki, silahkan, Ustadz. Ya. Kami ingin tadabbur dari antum, Ustadz. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, Ustadz. Ahlan, Ustadz. Ahlan, Ustadz. Iya, Ustadz. Kalau Anda pribadi, insya Allah dari ayat terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu kan banyak. Dan dalam tafsir As-Sa'di itu dikatakan baik itu nikmat duniawi ataupun nikmat ad-diniyah, ya. Nikmat duniawi itu berupa mungkin ya nikmat-nikmat duniawi ataupun nikmat diniyah, yaitu nikmat terkait ibadah-ibadah kita. Sebagai seorang, kalau ngambil dari sudut pandang murabbi mungkin, ya. Siap. Kan di antara cara kita untuk mendidik santri itu dengan cara menceritakan, ya, atau menceritakan bagaimana contohnya nikmat-nikmat ketika kita dulu juga pernah merasakan sebagai thalibul ilm. Karena di antara tujuan dari menceritakan nikmat itu kan untuk menunjukkan rasa syukur kita. Artinya tahadduts bin da'in li syukur. Jadi tahadduts bin nikmat itu kan da'in li syukur. Bahkan di dalam kitab Al-Qur'an Tadabbur wa Amal itu dikatakan seandainya kita itu tidak khawatir menceritakan atau ya menampakkan ibadah kita itu sebagai riya, ya. Seandainya kita tidak khawatir untuk kita merasa aman, bahwasanya ketika kita menampakkan nikmat ibadah kita, nikmat manisnya kita, contohnya bersama Al-Quran itu riya, ya. Kalau kita nggak khawatir menampakkan nikmatnya kita bersama Al-Quran, nikmatnya kita ibadah, maka tampakkan itu, yang mana itu juga bisa menjadi qudwah, ya, menjadi qudwah. Karena tadi di antara nikmat dunia dan nikmat agama itu yang lebih agung, lebih tinggi, ya, di atas semuanya. Dan itu pun yang contohnya ditampakkan oleh Rasulullah, ya. Rasulullah sebagai mudaris, sebagai mu'alim juga, ya, nikmat yang paling beliau, nikmat yang paling tinggi beliau itu kan nikmat kerasulan, nikmat kenabian, dan itu beliau tampakkan. Iya. Masya Allah. Nah, Ustaz. Ada lagi, Ustaz? Mungkin itu, Ustaz. Udah kebanyakan faedah dari Asatidz ini. Posisi di mana Ustaz Mu'adz sekarang, Ustaz? Masih di Semarang, Ustaz.
Allah Akbar, Allah Akbar. Kapan-kapan main ke sini lah. Ya, ikhwah semua, dari Ustadz Mu'ad tadi itu ada yang menarik ya. Jadi menceritakan fadilah duniawiyah atau fadilah diniyah, jika nggak ada rasa riya, itu juga termasuk wasilah tarbiyah. Nah ini penting ya. Terkadang kita ternyata kan khawatir ya, itu nggak boleh secara mutlak. Ya. Tapi ketika tidak ada riya, itu bisa menjadi wasilah tarbawiyah. Ahsanallah ilaikum Ustadz Mu'ad Zaki wa hafidhakumullah hifdzan taman insyaallah. Insyaallah. Selanjutnya dari Ustadz Mu'ad sudah, kita dengarkan dari Ustadz Karnawan. Ustadzuna, Ustadz Karnawan. Ahlan wa sahlan Ustadz Karnawan. Ahlan bik Ustadz, ya. Masya Allah. Kangen suara antum, Ustadz. Kangen suara antum. Iya. Oke. Terima kasih Ustadz. Saya mungkin menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Azwar Anas tadi, bahwasanya cara supaya kita lebih yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala itu dengan merenungi kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya begini, Ustaz. Ya. Misalnya ya, Ustaz. Masukkan HP-nya ke dalam air, nanti kalau besok rusak nanti saya ganti begitu. Nah, kalau saya ngomong seperti itu, saya yakin tidak ada di antara Ustadz ini yang mau melakukan hal seperti itu. Betul, Karena nggak ada. Karena belum kenal saya, belum kenal kemampuan saya, begitu ya. Tetapi misalnya yang ngomong itu adalah orang yang pengusaha kaya, kita kenal ya kaya, misalnya bos HP dan lain sebagainya, mungkin kita akan melakukan hal seperti itu, begitu ya. Sama kadang kita mungkin kurang yakin dengan janji-janji Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula, kemudian yang tadi wala saufa tadi. Nah, itu mungkin kadang kita juga kurang keyakinan ketika itu mungkin ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala kan mendahului dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang sebelumnya dikasihkan kenikmatan ya. Dulu engkau yatim, kemudian diberi ini, yang tersesat kemudian diberi petunjuk dan lain sebagainya. Maka kalau itu semua sudah terwujud dan mampu direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan tadi yang di akhirat ya, tadi ada yang syafaat tadi ya, itu tentunya pasti akan terjadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Azwar tadi. Mungkin itu yang saya renungi dari ayat ini, Ustadz. Iya, Ustadz Karnawan, yang analogi HP tadi keren sekali, Ustadz. Jazakumullah khairan katsiran, Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Nafa'anallah bi ulumikum, Ustadz Karnawan. Wa iyyakum, Ustadz. Nafa'anallah bi ulumikum. Syukran, Ustadz Karnawan. Selanjutnya di sini kami akan meminta Ustadz, kok sudah semua ya? Ada Ustadz ini, Ustadz Nizar nggak ada nih. Ustadz Syahid. Nah, ada Ustadz Syahid. Ahlan. Ustadz Syahid. Assalamualaikum. Oh, Masya Ustadz Imad ya? Iya. Nah, ini ada guru kami ya dari Padang ini. Ini Masya Allah Ustadz Imad, partner belajar kami di Sudan. Ahlan Ustadz Imad, berikan tadabbur yang banyak Ustadz. Nggak boleh satu. Ahlan, baru ngikutin ini. Ya, semoga istiqomah ya. Harus ikut terus ya. Insya Allah, semoga. Amin. Ya, ahlan Ustadz Imad. Yang anak ini ya, yang anak faidah yang terpikirkan sama anak sekarang gitu. Itu penekanan Allah Subhanahu wa taala tentang akhirat gitu. Bahwasanya kehidupan dunia itu bukanlah kehidupan sebenarnya, dan
akhirat itu adalah kehidupan sebenarnya gitu. Jadi barangkali kamu di dunia itu penuh dengan ujian, penuh dengan masalah dan lain-lain. Tapi nanti di akhirat akan Allah buat ridho kamu dengan apa yang diberi gitu nanti di akhirat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Soalnya pemberian yang kekal abadi itu kan nanti yang di akhirat bukan yang di dunia gitu. Jadi dan juga ya kan banyak kaidah-kaidah kayak an-naim la yudraku bin naim dan seterusnya gitu sampai ya bala itu semakin tinggi kedudukan seorang semakin banyak bala di dia itu kan artinya dunia itu bukan tempat menikmati tempat menikmati apa gitu tempat menikmati pemberian Allah yang di dunia justru orang yang diberi nikmat banyak di dunia itu malah nanti hisabnya lebih berat gitu nikmat jasa dia ya nikmat bukan nikmat ruh gitu kalau nikmat jasa tuh justru lebih berat nanti hisabnya di akhirat lebih panjang gitu makanya kebanyakan yang masuk surga itu malah masakin orang-orang miskin gitu makanya juga itu lebih ditekankan itu kita fokus ke ghidaul ruh apa makan bekal-bekal ruh gitu bekal-bekal ruh itulah yang akan menjadikan kutul kulub gitu yang akan menjadikan kita tuh hidup di dunia mau keadaan senang mau kaya mau miskin semua keadaan itu kita dalam keadaan tenang gitu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun nggak takut nggak sedih gitu di dunia nggak takut nggak sedih walaupun dia nggak punya makanan buat hari itu juga belum ada gitu. Masya Allah. Ya, jadi itu yang mungkin harus kita lebih fokuskan orientasikan diri kita itu lebih ke ruh bukan lebih ke jasad gitu ya khadimal jismi kam tashqali khidmatihi Allah itu kan banyak ini kesalahan orientasi kaum muslimin banyak salahnya di sana gitu fokus ke bagaimana rofahiyah jasad gitu terus lupa dengan ruh yang sudah sekarat gitu. Ya jadi itu emang kayaknya di ayat-ayat Quran banyak banget gitu kan jadi wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur gitu kan dunia itu cuman apa kenikmatannya sedikit yang nggak ada bandingannya dengan akhirat gitu dan dunia itu bukanlah kehidupan yang sebenarnya kehidupan sebenarnya itu di akhirat makanya tadi wala saufa yu'tika rabbuka fatardo itu tafsirnya rata-rata mereka mengatakan itu nikmat akhirat gitu maksudnya nanti di akhirat gitu rata-rata ulama tafsir itu nanti di akhirat Allah akan memberi apa yang kamu minta fatardo sehingga kamu ridho tapi di dunia arungilah ujian-ujian yang diberi Allah Subhanahu wa taala intinya jangan sampai kita ini merasa sudah waktunya untuk menikmati hasil di dunia ini gitu karena menikmati hasil itu sebenarnya nanti di akhirat itu yang sebenarnya. Masya Allah tabarakallah Masya Allah tabarakallah jazakumullah khairan Syekh Imad. Amin wa iyyakum Zat. Afwan Zat. Nang tadir fikul yaum sabat nang tadirukum ya. Lala sahal ya. Jamil. Ustaz Imad syukron ya. Ana izinkan untuk meringkas tadi ya. Penyampaian antum ya. Ikhwah yang dimuliakan Allah, izinkan kami ya untuk meringkas beberapa faedah dari tadabbur surat Ad-Duha ayat
sampai dengan ayat 8. Yang terakhir ya dari Ustadz Imad Al-Fadani dari Padang beliau. Surat Az-Zuha ini mengajarkan kita tentang orientasi hidup sejati seorang muslim adalah akhirat. Dan ini berjalan lurus, berbanding lurus dengan kaedah-kaedah kehidupan yang sering kita dengar seperti an-na'im la yudraku bin na'im. Kenikmatan itu tidak mungkin didapatkan dengan kenikmatan. Terus juga idhamul bala idhamul jaza biqadri idhamil bala. Besarnya reward atau hasil itu karena besarnya usaha dan keprihatinan. Ini dari Ustadz Imad. Kemudian dari Ustadz Indro yang pertama, beliau mengatakan, sesungguhnya keadaan kita itu sama. Kita itu hamba yang lemah. Yang menjadikan kita kuat adalah ketika kita adalah karena kita memiliki Allah. Bayangkan jikalau kita tidak memiliki Allah, ya, maka kita akan sangat mudah untuk terjerumus dalam keputusasaan seperti bunuh diri dan lain-lain. Jadi Wadduha mengajarkan kita untuk selalu berpegangan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh putus asa dan tidak boleh menghilangkan hati, otak, perasaan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ustadz Furqon di ayat ke-6 ya, beliau mengatakan santri, ustadz, dai itu adalah orang yang berjalan dalam jalan kebaikan, apalagi menuntut ilmu. Maka harus yakin bahwasanya Allah itu akan mengurus kita, akan menjaga kita. Jadi itu dari Ustadz Furqon. Dari Ustadz Azwar, beliau mengatakan bahwasanya jeda yang Allah berikan kepada kita sebelum Allah mewujudkan janjinya kepada kita, sebagaimana wala saufa yu'tika, ada jeda di sana. Jeda itu adalah untuk mendidik kita termasuk orang yang yakin atau tidak. Maka ciri orang yakin adalah sabar dengan ujian Allah, tidak tergesa-gesa. Kemudian Ustadz Aftah, ini juga luar biasa, tadabur tarbawi, sifat murabi adalah memberikan motivasi, memberikan apresiasi, memberikan perlindungan, memberikan petunjuk, dan memberikan tazkiyatun nafs dan ilmu hati teladan. Ustadz Mu'adzaki, nikmat Allah itu ada banyak, ada duniawi dan ada juga dini atau agami. Itu selama tidak ada riya, bisa dijadikan untuk wasail tarbawiyah, wasilah mendidik. Kemudian yang terakhir Ustadz Karnawan, ya, beliau mengatakan kalau kita ingin yakin hati kita dengan ketetapan dan janji Allah, maka kita harus merenungi kebesaran Allah. Seperti ketika kita menyelupkan HP di depan santri kita, celupkan HP kalian, nanti akan saya ganti. Ketika santri kita belum tahu siapa kita karena kita ustadz yang baru, mereka nggak akan mau menyelupkan HP karena dia nggak tahu kita bisa ganti nggak. Tapi ketika yang mengatakan itu adalah ustadznya yang punya uang, yang jujur, yang punya background yang bagus, sudah kenal dekat, terus mengatakan, celupkan HP kalian, nanti kalau mati saya ganti, pasti dia mau untuk menyelupkan HP-nya dan mengganti. Karena dia tahu kebesaran gurunya. Ini juga kita dengan janji Allah, ketika kita dekat dengan Allah, menghadirkan kebesaran Allah, kita tidak akan ragu dengan janji-janji Allah, dengan akhirat, dengan pahala, dengan surga, dan seterusnya. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khairan katsiran, ilmu yang sangat banyak sekali. Ustadz Imad, sekarang kita masuk ke T yang kelima, Ustadz. Jadi T yang kelima itu adalah tazkiyah. Jadi setelah kita mendengarkan ilmu dari para asatid, ada 8 atau 9 faidah tadi, apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita? Mungkin saya mulai dari diri saya. Saya akan melazimi sholawat dengan penuh keyakinan bahwasannya apa yang disabdakan Rasul dan dijanjikan melalui lisannya itu mesti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan Allah mengijabahi segala keinginan Rasul, dan Rasul menjanjikan yang bersalawat maka Allah akan menyelawatinya 10 kali. Maka salah satu tazkiyah saya akan berusaha melazimi sholawat kepada Rasul dengan penuh keyakinan. Nah, itu tazkiyah dari kami, yakni saya akan seperti itu. Tazkiyah selanjutnya silahkan para asatid, mungkin dari Ustadz Indro memberikan tazkiyahnya.
Waalaikumsalam. Untuk tazkiyahnya Ustadz, jadi mulai melatih diri untuk tidak cepat putus asa dalam segala kondisi yang kita alami. Masya Allah. Itu kan Dalam segala kondisi. disebutkan ketika Rasul itu yatim, Allah memberikan perlindungan. Artinya dalam kondisi yatim pun seseorang itu nggak bisa menjadikan alasan keyatiman Allah dia Akbar. sebagai sebab keterpurukan dia. Masya Allah. Masya Allah. Terus enggak boleh juga kita mengkambing hitamkan kemiskinan kita sebagai alasan untuk tidak dekat dengan Allah. Allah Akbar. Ajib. Jadi setiap keadaan kita itu harus betul-betul kita tidak mudah cepat putus asa seperti itu. Syukran, harus selalu menjadi orang yang survive. Nah, gitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ajib. Jazakumullah khairan Ustaz Indra. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Selanjutnya Ustadz siapa ya? Ustadz Furqan, silakan Ustadz. Baik Ustadz, tazkiyah dari saya akan berusaha untuk selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berharap padanya dan tidak menggantungkan kepada makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pada kita bahwasanya fawajadaka ailan fa'agna. Kalau kita dalam urusan dunia pasti Allah akan mencukupkan kita. Bahkan Nabi Musa ketika alaihissalam, ketika beliau sedang di negeri Madian, beliau sekali berdoa langsung dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita jangan sampai menggantungkan diri kita kepada makhluk karena bisa dipastikan kecewa. Tapi ketika kita berharap pada Rabbul Alamin, maka fa'agna, maka Allah akan mengkayakan kita. Demikian. Barakallahu fikum Ustaz Furqan. Barakallahu fikum. Nafa'anallahu bi ilmikum. Selanjutnya ikhwah yang amin. Ada yang ingin memberikannya? Ikhwah sebagai closing statement. Silahkan menyalakan mikrofonnya dan memberikan closing statementnya. Semuanya boleh. Silahkan. Ahlan wa sahlan. Ayo, monggo. Aftah, closing statement. Insya Allah saya tidak akan melihat kenikmatan orang lain dan tidak menyibukkan dengan melihat kenikmatan orang lain, serta menyibukkan dengan apa yang kita miliki aja. Karena dengan qanaah itu kita tidak gampang iri, tidak gampang dengki dengan kenikmatan orang lain, yang merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Sudah bahagia itu simpel. Apa-apa yang kita miliki aja kita syukuri gitu. Tidak melihat kesenangan orang lain, orang dengan ini. Ya kita simpel aja, bahagia itu dengan menikmati apa yang ada aja gitu. Mungkin seperti itu. Allah. Syukran katsiran Ustaz. Closing statement yang iya, Ustaz Hawas, silakan. Tambahnya ini, jadi di surat Ad-Duha ini kan sudah dipaparkan kepada kita, itu dijelaskan oleh Allah bagaimana kekuasaan Allah, kekuatan Allah, dengan segala sifat-sifat rahmatnya Allah. Maka jika kita masih mengkhawatirkan nasib kita, baik itu masalah pekerjaan, masalah sekolah, masalah uang, berarti di situ kita telah tidak yakin dengan kebesaran Allah gitu loh. Iya.
telah mengecilkan Allah. Secara tidak langsung kita itu telah mengecilkan Allah ketika kita terlalu mengkhawatirkan nasib kita. Iya. Masya Allah. Telah mengecilkan Allah. Iya, kita seakan-akan mengecilkan Allah kan. Betul. Padahal Allah itu maha mampu, tapi kita masih khawatir. Masya Besok Allah, ini Masya makan Allah, apa? Masya Allah. Besok Masya saya ini Allah, kerja Masya apa? Allah. Besok saya dapat jodoh atau enggak? Allah. Seakan-akan gimana kalau kita minta sama Allah tapi kita kurang yakin. Allah. Itu kan nggak masuk akal kan, Ustaz? Allah Akbar. Naam, Syekh. Saya selalu gini menganalogikan anak kecil itu kenapa selalu minta jajan kepada ayahnya. Karena dia yang dia tahu bisa memberi adalah bapaknya. Ayahnya. Hanya ayahnya. Gak mungkin dia minta tetangga. Iya. Gitu loh. Sama kayak kita. Kita siapa yang kita mintai? Yaitu Allah. Karena apa kita minta ke Allah? Karena kita yakin bahwa Allah akan memberi. Gitu. Maka ketika kita khawatir, berarti di situ kita telah mengecilkan Allah dan itu tidak boleh. Kan seperti itu tidak boleh. Masya Allah, tabarakallah. Syukran Ustaz Indro. Asatid, Ustadzah, para hadirin yang dimuliakan Allah. Sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin. Saya sebutkan satu persatu ya. Ustadz Indro, Ustadz Afta, Ustadz Azwar, Ustadz Furqon, Ustadz Karnawan, Ustadz Mu'adzaki, Ustadz Imad Syahid. Ini sepertinya Ustadzah ya, Ustadzah Dasinah Bintu Sasmin ya. Semua hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la alaina. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.